warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan diskusi dan ini dari kelompok 4 yang sepertinya akan membahas koperasi ya. Sama seperti kelompok-kelompok yang lainnya yang sudah mendiskusikan di depan. Silakan kepada kelompok 4 dan silakan kepada audiens untuk memperhatikan karena akan dimintakan umpan baliknya sekarang dari masing-masing audiens dan dimohon tidak ditunjuk tetapi langsung menunjukkan diri gitu ya. Kepada kelompok 4 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Aisyah selaku Guru Akuntansi Keuangan yang sudah diberi kesempatan kepada kami berdiri di hadapan teman-temanku dan juga bersama Ibu Siti Aisyah. Kami pada hari ini akan menjelaskan tentang bab 4 yaitu materi Badan Usaha Koperasi. Sebelum kita menjelaskan materinya, mari kita memperkenalkan lebih dahulu. Dari kelompok saya yaitu saya Mutia Nafiatin, saya Nazila Sabira, saya Wartisma, saya Rina Puspita Dewi. Baik teman-teman, selanjutnya kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan untuk materi pertama yaitu kepada Winda. Salam dibacakan. Badan Usaha Koperasi. Apa sih badan usaha itu? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggota orang seorangan atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas Saatnya jam ketiga dimulai. Definisikan koperasi adalah It's time to begin the third lesson. adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan golong-menggolong. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila untuk Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis koperasi. Apa saja sih jenis koperasi itu? Menurut PSAK nomor 27 tahun 2007 yaitu 1. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang penumpukan simpanan dana dari para anggotanya. 2. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggota terdiri dari para konsumen akhir atau pemakaian barang atau jasa. Nomor 3. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggota terdiri para konsumen atau pemilik barang atau juga penyediaan jasa. Nomor 4. Koperasi produsen adalah koperasi para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dengan wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Namun secara garis besar koperasi dapat dibagi menjadi 5 yaitu 1. Koperasi konsumen, 2. Koperasi simpan pinjam, 3. Koperasi produksi, 4. Koperasi jasa, 5. Koperasi serba usaha. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang modal koperasi. Modal koperasi berasal dari dua sumber. Ibu, Bang, slide itu. Yang pertama ada modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang dihimpun dari simpanan anggota yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah atau donasi. Yang kedua ada modal asing atau pinjaman, yaitu modal yang berasal dari luar perusahaan yang bersifat sementara ada dalam perusahaan koperasi. Bagi perusahaan koperasi, modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Menurut Rudianto tahun 2010 nomor 6, modal koperasi terdiri
dari beberapa jenis, yaitu modal anggota, modal sumbangan, modal penyertaan, cadangan, dan sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha itu adalah selisih antar penghasilan yang diterima koperasi selama satu periode tertentu dan pengorbanan atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan. Baik, selanjutnya yaitu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan yang sering digunakan oleh tenaga akuntan ada dua jenis, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan atau disebut juga balance sheet. Apa itu balance sheet? Yaitu suatu daftar yang berisi ringkasan aset, kewajiban, dan modal dari suatu perusahaan, yaitu suatu koperasi pada saat tertentu. Dan yang kedua yaitu laporan laba rugi atau income statement. Apa itu income statement? Yaitu laporan yang berisi ringkasan pendapatan dan biaya dari suatu perusahaan atau termasuk koperasi untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau 1 semester. Lalu di gambar tersebut adalah dua contoh dari koperasi Handayani yang di sebelah kanan yaitu contoh laporan laba rugi, dan yang di sebelah kiri yaitu contoh laporan posisi keuangan. Baik, selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Kami buka sesi tanya jawab yaitu 2 pertanyaan. Bila kalau ada pertanyaan bisa acungkan tangan. Baik, saya ingin bertanya, kenapa nama saya Silana Sara? Saya ingin bertanya, mengapa koperasi berdasarkan asas kekeluargaan? Terima kasih yang sudah bertanya. Nazwa, bisa dijelaskan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Silana Sara. Di sini koperasi bersifat kekeluargaan dimaksudkan sebagai koperasi dalam melaksanakan usahanya, yaitu mengutamakan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, tidak mengutamakan orang atau seseorang. Masih ada satu pertanyaan lagi. Baik, saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Binur Handayani. Bagaimana cara menghitung sisa hasil usaha? Terima kasih Dwi. Pada Winda, bisa dijelaskan? Sisa hasil usaha dihitung dari total revenue atau TR, yaitu pendapatan total koperasi dalam 1 tahun, dan total cost atau TC, yaitu biaya total koperasi dalam 1 tahun yang sama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 7. Kepada teman-teman sekalian, silakan tunjuk jari yang akan memberikan umpan balik kepada kelompok 7. Dipersilakan. Ya, baik. Silakan tinggal. Sangat bagus. Penyampaiannya sangat bagus. Terima kasih. Next, ada lagi umpan balik untuk kelompok 7. Ada yang mau memberikan umpan balik kepada kelompok 7 tentang penampilannya dan lain-lainnya? Silakan, please. Kepada Nevin kami persilakan. Ya, ini dulu sebelum Nevin. Kelompoknya sangat bagus, penjelasannya juga udah cukup banget sih, dan poin-poinnya juga bagus banget. Terima kasih. Nevin sekarang. Terima kasih. Arahin ke Nevin. Untuk penjelasan dan materinya udah sangat bagus. Terus menurut saya kurang dalam mengekspresikan dalam penjelasan, kayak kurang senyum gitu, mbak-mbaknya kan ayu gitu. Mbak kan begitu. Ya, terima kasih. Silakan ya. Ada apresiasi untuk kelompok 7 yang jadi umpan balik? Cukup apa? Cukup bagus.
kreatif ya. Iya. Ada lagi yang lain? Dari kelompok sini sudah, kelompok sini sudah, kelompok sana juga ada perwakilan, kelompok sini silakan. Ada perwakilan untuk masukan kepada kelompok 7 umpan baliknya. Cukup? Cukup semuanya. Ya, berat niat untuk mengeluarkan pendapat karena umpan balik itu tanda kita memperhatikan. Umpan balik tanda kita peduli. Care and share ya. Apa share to care? Berbagi untuk peduli. Jadi ketika diskusi adalah proses berbagi. Ketika umpan balik adalah proses untuk peduli. Apa maksudnya? Peduli terhadap mereka sudah maju loh, menampilkan versi terbaik mereka, versi mereka ya. Jadi kita tidak bisa menjudge atau memvonis A, B, C, tapi kita hanya memberikan masukan yang mungkin bermanfaat untuk mereka, karena mereka sudah menjadi versi terbaik versi mereka. Agak susah untuk mengeluarkan pendapat ya, sama, karena namanya pendapat itu konsultan aja mahal banget, apalagi kalian. Untuk sekedar mengeluarkan kata-kata cukup bagus Bu. Tapi, nah ketika tapi tandanya kan kita memperhatikan lebih jauh terhadap penampilan mereka di depan. Ketika kita mampu mengatakan, saya mengapresiasi dengan baik kelompok diskusi ini. Tetapi, berarti kan kita tidak hanya melihat luarnya, tapi lebih mendalam. Oh iya, mereka dalam penyampaiannya seperti apa, dalam materinya seperti apa. Itu kan gampang kan nilai ternyata. Kalau kita memperhatikan. Pada prinsipnya, terima kasih yang sudah memberikan umpan balik, terima kasih yang sudah maju ke depan dengan kreativitasnya. Kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Ya, silakan selanjutnya. Nih ya.